Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali pada pagi hari ini dengan materi IPS, yaitu letak dan luas Indonesia. Nah, pada pagi hari ini, materi letak dan luas Indonesia itu akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam peta. Komponen-komponen itu artinya adalah apa saja yang terdapat di dalam peta itu. Di antaranya ada judul peta, ada skala peta, ada orientasi arah, ada simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, warna peta, border atau garis tepi, dan yang terakhir adalah sumber peta, yaitu siapa yang membuat dan tahun pembuatannya. Itu nanti yang akan saya tunjukkan pada slide berikutnya. Nah, ini kita lihat peta Indonesia. Kita lihat di sini judulnya ada enggak? Kita lihat. Judulnya biasanya di peta itu ada di tengah seperti ini. Nah, kebetulan yang saya contohkan judulnya ada di samping, di pojok kiri. Bolehkah? Boleh, seperti itu ya. Kemudian, nah, komponen-komponen peta yang akan saya tunjukkan seperti yang sudah disebutkan tadi, itu ada legenda. Ini ada legenda. Legenda itu adalah keterangan dari simbol. Artinya, simbol-simbol yang ada di dalam peta ini semua mempunyai arti. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna kecoklatan, dan lain sebagainya, termasuk warna biru yang ada pada tulisan di sini. Semuanya mempunyai arti. Dan itu semuanya dituliskan atau diberikan keterangannya pada legenda. Jadi legenda itu bukan legenda yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau legenda dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah cerita. Tapi kalau dalam pelajaran IPS, legenda itu adalah keterangan dari simbol. Simbol apa? Simbol-simbol yang ada di dalam peta. Oke. Misalnya warna hijau yang saya tunjukkan ini menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah merupakan daerah dataran rendah. Sedangkan warna kuning sampai kecoklatan itu adalah daerah pegunungan atau gunung yang tinggi. Kalau kita lihat di wilayah Indonesia, ini warna hijaunya dan warna kuningnya hampir sama persentasenya. Tapi kalau kita lihat lagi, warna coklat terutama di daerah Papua di sini, ini coklatnya sampai tua. Artinya bahwa di daerah di situ terdapat pegunungan atau bahkan gunung yang sangat tinggi. Dan di situ ada puncak tertinggi, yaitu puncak Jaya-Wijaya, di mana di atasnya terdapat salju. Oke, kenapa terdapat salju? Karena sangat tingginya itu ya. Kemudian kita lihat yang kedua tadi legenda. Sekarang kita lihat ada orientasi arah. Yang mana orientasi arah itu? Yang menunjukkan arah utara selatan. Ayo, mana ini? Kita lihat, kita cari. Wah, kok tidak lengkap ini ya petanya. Ya, ada orientasi arahnya. Orientasi arah itu adalah orientasi di mana arah petanya menunjuk ke arah utara atau ke arah atas. Nah, ini kalau ini skala, sudah ada skala petanya. Oke, kita lihat yang berikutnya, ada garis nih, ada garis horizontal, ada garis vertikal. Garis horizontal itu menunjukkan garis lintang. Sedangkan garis yang membujur dari arah utara ke selatan itu disebut dengan garis bujur. Nah, tadi juga disebutkan ada inset. Apa itu inset? Inset itu adalah bagian dari peta yang dipetakan bahwa itu adalah bagian dari, kita ambil contoh ini yang pojok kanan atas. Ini ada peta dunia. Di sini ada peta dunia. Nah, di dalam peta dunia di situ ada wilayah negara Indonesia.
Karena petanya ini adalah peta Indonesia, maka dalam insert peta dunia ini yang diberi tanda adalah peta Indonesia karena yang dipetakan atau yang ditunjukkan di dalam peta itu. Itulah yang disebut dengan insert. Kemudian orientasi arah tadi belum kelihatan ya. Coba kita lihat peta yang berikutnya. Oke. Nah, pada peta yang berikutnya, ini adalah peta yang menunjukkan letak astronomis Indonesia, yaitu letak yang berdasarkan atau dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Berapa derajat wilayah Indonesia kalau dilihat dari garis lintangnya? Letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itulah letak astronomis Indonesia. Apa sih letak astronomis itu? Nanti kita akan bahas di belakang ya. Oke. Sudah jelas untuk letak astronomis, jadi letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kalian harus hafal itu karena itu adalah letak Indonesia. Nanti ditanya, di mana letak astronomis Indonesia? Nggak tahu, waduh ini warga negara mana ya? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang letak geografis. Letak geografis itu adalah letak di mana suatu negara berada pada posisi yang sebenarnya di permukaan bumi. Contoh, Indonesia ini. Ternyata Indonesia itu berada pada posisi silang. Artinya apa? Dia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itulah yang disebutkan dengan posisi silang. Apakah ada pengaruhnya? Ada. Termasuk letak astronomis tadi juga ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu apa? Garis lintang adalah garis khayal pada peta, ya, atlas ataupun globe yang melintang, yang horizontal dari barat ke timur atau sebaliknya. Atau boleh juga kalian menyebutkan bahwa garis lintang itu adalah garis yang melintang sejajar dengan garis khatulistiwa. Juga boleh. Karena memang garis lintang itu sejajar dengan garis khatulistiwa. Ya. Yang kedua sekarang garis bujur. Garis bujur itu adalah garis khayal pada peta, atlas ataupun globe yang membujur dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, atau sebaliknya. Dari utara ke selatan itu adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Itulah yang disebut dengan garis bujur. Keduanya ini mempunyai pengaruh. Ya, keduanya mempunyai pengaruh. Garis lintang itu pengaruhnya adalah terhadap iklim ataupun musim yang ada di Indonesia. Iklim kita apa? Iklim negara kita? Iya, betul. Tropis. Kenapa tropis? Karena kita berada pada batas 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan itu masih di bawah batas dari
23,5 derajat lintang utara ataupun 23,5 derajat lintang selatan. Kalau lebih dari 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan, maka iklimnya sudah bukan tropis lagi, tapi iklimnya adalah subtropis. Nanti suatu saat kalau kita ketemu, saya akan tunjukkan pada kalian, saya akan jelaskan pada kalian, nanti mungkin di semester 2 kita bahas sedikit ya tentang materi ini. Kalau banyak lupa, tolong diingatkan. Oke? Ya. Nah, ini pengaruh dari letak astronomis. Indonesia beriklim tropis. Kemudian kalau garis bujur, pengaruhnya adalah waktu di Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Itu adalah pengaruh dari letak astronomis. Jadi pengaruh letak astronomis itu ada 2. 1, garis lintang pengaruhnya terhadap iklim. Yang kedua, garis bujur atau letak bujur itu pengaruhnya terhadap pembagian waktu. Ingat ya? Oke, kita lanjut pada pengaruh letak geografis. Nah, pengaruh dari letak geografis. Letak geografis itu apa sih? Letak suatu negara berdasarkan letak sebenarnya di permukaan bumi. Di mana Indonesia? Di antara 2 benua, Asia dan Australia, dan di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Oke, pengaruh letak geografis itu sendiri yang pertama, karena wilayah kita itu merupakan negara kepulauan, sehingga kita mempunyai wilayah laut yang sangat luas, maka Indonesia mendapatkan iklim laut yang lembab, sehingga kita mempunyai curah hujan yang cukup tinggi. Walaupun kita mempunyai iklim tropis, tapi iklim tropis kita basah, karena kita banyak mendapatkan hujan. Kemudian pengaruh yang kedua, Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia mendapatkan panas sepanjang tahun. Selain itu, tingkat penguapannya di Indonesia cukup tinggi, mengakibatkan Indonesia mempunyai curah hujan yang cukup tinggi pula. Pengaruh yang ketiga, Indonesia mendapat iklim muson, sehingga Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau setiap 6 bulan berganti. Ya, itu adalah pengaruh dari letak geografis. Iklim muson itu adalah bergeraknya angin yang berubah arah setiap 6 bulan sekali. Ada angin muson barat, ada angin muson timur. Angin muson barat itu bergerak dari benua Asia menuju ke Australia, yang menyebabkan terjadinya musim penghujan di Indonesia. Sedangkan sebaliknya, angin muson timur itu yang berasal dari Australia menuju ke benua Asia, karena dia sedikit membawa uap air, maka mengakibatkan di Indonesia terjadi musim kemarau. Nanti dipelajari lagi ya di buku masing-masing. Oke. Nah, yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis ini adalah letak suatu negara dilihat dari lapisan batuannya. Lapisan batuannya itu apa? Lapisan penyusun dari kulit buminya. Itu yang dimaksudkan. Nah, dari letak geologis ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat, yang perlu kita ingat. Yang pertama, Indonesia merupakan bagian dari 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia. Indonesia itu adalah merupakan negara yang sangat subur. Kenapa subur? Karena mempunyai banyak gunung api. Loh, kenapa kok banyak gunung api terus tanahnya subur? Kalau meletus mengakibatkan adanya abu vulkanik yang melapisi tanah sehingga lapisan tanahnya menjadi subur. Nah, rangkaian pegunungan yang melewati Indonesia ini adalah 2 rangkaian pegunungan muda. Yang pertama adalah rangkaian pegunungan Mediterania, itu yang berasal dari Eropa, kemudian nyampe ke Indonesia, masuk ke laut, nyampe lagi ke Indonesia yang pertama,
Kalau kita lihat tadi warnanya Pulau Sumatera itu kan banyak kuningnya. Nah, warna kuning inilah yang dikatakan di sini adalah dilalui oleh rangkaian pegunungan Mediterania. Itu berhenti sampai di daerah wilayah Kepulauan Maluku. Kemudian rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Itu deh, tadi kan kita lihat ada Samudra Pasifik ya. Dari Amerika, kemudian masuk ke Asia, melalui Jepang, Filipina, masuk ke Indonesia, ke Sulawesi, kemudian berhenti di Kepulauan Maluku. Jadi Maluku itu adalah merupakan daerah pertemuan dua rangkaian pegunungan dunia, Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Oleh karena itu, di Maluku sering terjadi gempa bumi. Jadi tidak heran lagi kalau di Indonesia sering terjadi gempa bumi karena kita punya banyak gunung berapi. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer. Litosfer itu batuan, lapisan batuan, yaitu lempeng Indonesia, Australia, yang bertumbukan dengan lempeng Asia. Makanya kita sering mengalami adanya tsunami ataupun gempa-gempa tektonik itu diakibatkan karena kita berada pada tiga pertemuan lempeng. Jadi mengerikan ya. Enggak juga. Ya kalau ada bencana itu kan itu juga musibah. Tapi itu memang kondisi alam seperti itu. Jadi normal-normal saja terjadi. Waduh ada gempa, ada tsunami dan lain sebagainya. Memang normal. Kenapa? Karena kita berada pada tiga pertemuan lempeng tadi. Dan yang ketiga adalah Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Ada dangkalan Sunda, ada dangkalan Sahul, ada laut pertengahan. Dangkalan Sunda itu berada di Indonesia bagian barat. Kenapa disebut dengan dangkalan? Karena dulu memang awalnya adalah berupa daratan. Termasuk dangkalan Sahul itu di wilayah Indonesia bagian timur, wilayah Papua, kemudian NTT, Maluku, itu termasuk pada dangkalan Sahul. Disebut dangkalan karena lautnya dangkal. Kenapa dangkal? Karena dulunya adalah merupakan wilayah daratan. Kenapa kalau sekarang jadi laut? Itu terjadi pada zaman diluvium atau es mencair dari kutub utara dan kutub selatan mencair sehingga permukaan laut bertambah kurang lebih 70 meter. Sehingga wilayah-wilayah daratan yang berupa cekungan pada saat itu tertutup oleh air laut. Maka itulah kemudian disebut dengan dangkalan. Yang bagian barat disebut dengan dangkalan Sunda, yang bagian timur disebut dengan dangkalan Sahul, yang tengah-tengah itu daerah atau wilayah Sulawesi merupakan laut pertengahan, di mana lautnya adalah merupakan laut dalam. Karena sebenarnya sebelum ada dangkalan Sunda dan Sahul, di situ sudah ada laut. Pada saat bertambah tingginya kurang lebih 70 meter, sehingga lautnya menjadi semakin dalam. Itu untuk pertemuan kita hari ini. Tapi sebelumnya untuk wilayah dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul ini yang ada hubungannya dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nanti kita akan pelajari pada materi flora dan fauna di Indonesia. Oke, kita cukupkan dulu untuk hari ini materi letak luas wilayah Indonesia. Kita bertemu kembali dalam materi yang lain dan tentunya nanti ada tugas-tugas buat kalian. Oke, hari ini cukup dulu. Semoga sehat selalu, jaga kebersihan biar kalian tetap sehat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.